Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube saya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update soal P3K Guru tahun 2021. Nah, di dalam video ini saya akan mengajak kalian untuk menyimak latihan soal pedagogik P3K Guru tahun 2021 untuk materi kurikulum 2013. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Di bawah ini merupakan landasan yuridis kurikulum 2013, kecuali A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi, landasan yuridis kurikulum 2013 adalah pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang beserta segala ketentuan yang ditentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya merupakan kompetensi dimensi pengetahuan yang dimiliki oleh A. TK _PAUD, B. SD, MI, SDLB paket A, C. SMP, MTS, SMPLB paket B, D. SMA, MA, SMALB paket C. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu SMP, MTS, SMPLB, dan paket B. Jadi lulusan SMP diharapkan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan pertama, ilmu pengetahuan, kedua, teknologi, tiga, seni, dan yang terakhir, budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C. Lanjut ke soal nomor 3. Salah satu prinsip penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah A. Transparan, B. Subjektif, C. Interaktif, atau D. Terpercaya. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu transparan gitu ya. Jadi penilaian hasil peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama adalah objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Kedua, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ketiga, ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. 4. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Kelima, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedural, dan hasilnya.
Terakhir yaitu edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang opsi A, transparan. Lanjut ke soal nomor 4. Pendekatan penilaian yang digunakan dalam standar penilaian adalah A. Penilaian sesuai standar, B. Penilaian acuan kriteria, C. Penilaian berbasis standar, D. Penilaian acuan dasar. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B, teman-teman, yaitu penilaian acuan kriteria, gitu ya. Jadi pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau biasanya disingkat dengan PAK. Nah, PAK sendiri merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM sendiri berarti kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan beberapa ranah berikut ini, kecuali A. Sosial, B. Sikap, C. Pengetahuan, D. Keterampilan. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A, teman-teman, yaitu sosial, gitu ya. Jadi standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari SKL adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi jawaban yang paling tepat yang opsi A, yaitu sosial. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tema merupakan muatan yang harus dimiliki oleh A. Kurikulum, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Silabus, atau D. Kompetensi inti. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman, yaitu silabus, gitu ya. Jadi beberapa komponen yang harus ada dalam silabus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran, kedua adalah identitas sekolah, bisa memuat nama satuan pendidikan dan kelas, kemudian ada kompetensi inti, biasanya disingkat KI, kemudian ada kompetensi dasar, biasanya disingkat KD, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, ada materi pokok, ada pembelajaran, ada penilaian, ada alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar. Jadi untuk nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang silabus, gitu ya. Lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini adalah 3 kerangka dasar kurikulum, kecuali A. Landasan filosofis, B. Landasan teoritis, C. Landasan yuridis, atau D. Landasan sosial. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman, yaitu landasan sosiologis. Jadi ada 3 kerangka dasar kurikulum, yakni 1. Landasan filosofis, 2. Landasan teoritis, dan yang terakhir adalah landasan yuridis. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi D. Lanjut ke soal nomor 8. Menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016, lulusan SMP MTS SMPLB paket B memiliki kompetensi pada sikap, yaitu A. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. B. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. C. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional.
Atau D, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman. Ya. Jadi pada dimensi sikap, lulusan SNMPTN, SNMPLB paket B memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan yang terakhir, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 9. Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas dimensi-dimensi berikut ini, kecuali A. Sikap spiritual, B. Sikap sosial, C. Pengetahuan, atau D. Budaya. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman, yaitu budaya gitu ya. Jadi kompetensi inti menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi adalah yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 ranah, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilihan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 dimensi yang mempresentasikan 1. Sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Keterampilan, dan 4. Pengetahuan. Jadi yang tidak termasuk dimensi-dimensi tersebut adalah yang opsi D, yaitu budaya. Lanjut ke soal nomor 10. Apakah tujuan dari standar penilaian? A. Sebagai gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari. B. Sebagai kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Sebagai langkah-langkah penilai pembelajaran yang dilakukan dalam tahapan-tahapan. D. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Dan pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang D, teman-teman. Jadi, perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian pelaksanaan peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Dan pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 yang paling tepat adalah yang D. Seperti itu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.